Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Wa ba'd. Ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala, sama-sama mendengarkan nasihat dan juga pelajaran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada orang yang mau belajar, kepada orang yang selalu ingin mencari kebenaran. Maka kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa merenungi kandungan surat Al-Fatihah, Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kepada kami as-sirat, jalan yang lurus, al-mustaqim. Oleh karena itu ya ikhwan, mari kita senantiasa bersemangat untuk menghadiri majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Meskipun dia tidak banyak tetapi bermanfaat, maka itu akan berguna untuk dunia dan akhirat seseorang. Akan berguna untuk dunia dan akhirat. Oleh karena itu ya ikhwan, kita juga sangat mengkhawatirkan terhadap keadaan kaum muslimin sekarang ini, di mana banyak kaum muslimin yang hanya sekedar ikut-ikutan saja dan juga tidak bisa menyaring informasi keilmuan yang dia dapatkan. Contohnya, tadi saya dapatkan ada seorang yang bercerita, saya istirahat di salah satu masjid, kemudian ada tukang ojek di sana saling bercerita. Jadi ada tukang ojek yang sok berilmu bilang kepada kawannya yang sangat awam, "Tahukah kamu," katanya, "kalau kamu cium kaki istri itu sama pahalanya dengan mencium Hajar Aswad." Wah, ini astagfirullah. Ibu-ibu kalau benernya senang ini ibu ini. Tapi subhanallah, itu dusta. Tidak ada ajarannya. Astagfirullah. Jadi orang yang bercerita pun mengatakan itu kalau sampai diamalkan itu gimana ya, nyium kaki istrinya, karena mengharapkan pahala mencium Hajar Aswad.
Subhanallah. Satu lagi tadi saya baru dapatkan cuplikan. Ada yang mengaku Habib gitu ya, berziarah ke salah satu tempat, kemudian ditunjukkan itu yang panjang itu adalah kuburan Nabi Handolah. 23 meter. Kuburannya apa? 23 meter lebarnya, tapi cuma 80 cm. Kita yang memakai otak, ya kan? Kalau 23 meter berarti lebarnya berapa? Ya setidaknya 3 meter gitulah ya. Ini cuma 80 cm. Kalau ngibul, coba agak sedikit ngotak dikit gitu ya. Ini 23 meter. Katanya ini kuburan Nabi Handolah. Astagfirullah, na'udzubillahi minad dhalal. Ada lagi, berapa waktu yang lalu, mungkin bulan yang lalu atau 2 bulan lalu, saya melihat ada satu cuplikan, ya, ada sosok yang disebut sebagai wali mencari kuburan wali yang sudah hilang jejaknya. Akhirnya dia pergi ke taman atau tempat di mana tidak ada ciri kuburan sama sekali. Oh, di sini katanya. Di sini kuburan wali katanya. Di sini kuburan wali. Nah ini di X. Ambil batu, ambil batu. Nah, ini kuburan wali. Subhanallah. Kalau seperti itu nanti akan dibangunkan kuburan, akan dibangunkan rumah-rumahan, kemudian dimuliakan, dikunjungi, ujung-ujungnya ada kotak amal. Siapa yang ngambil? Yang meninggal? Yang jaga. Nanti bagi hasilnya. Astagfirullah, ya. Dan banyak juga manusia yang tertipu. Padahal Allah Subhanahu wa taala, ya, kalau kita meminta langsung saja meminta kepada Allah. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza sa'alta fas'alillah." Jika kamu meminta, maka mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Dan jika kamu minta pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah. Jadi jangan dilupakan Allah, apalagi sekarang minta-minta kepada kuburan. Kita lanjutkan ayo ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Halaman ke-18. Kita bahas pada hari ini, ya, masih berbicara kitab tauhid atau pelajaran tauhid, makna ibadah. Ibadah itu adalah sebutan yang mencakup seluruh apa yang dicintai dan diridhai oleh Allah, baik berupa ucapan atau perbuatan yang lahir maupun yang batin. Jadi yang dimaksud dengan ibadah, atau kalau mau kita sebutkan, yang disebutkan oleh para ulama, ismun jami'un li kulli ma yuhibbullahu wa yardah minal min aqwalin wa af'alin zahiratin wa batinah. Ibadah itu adalah satu nama, maksudnya satu kata, jami'un yang mengumpulkan apa? Makna likulli, setiap yang dicintai oleh Allah dan diridhoi, baik yang zahir dari perkataan maupun perbuatan, yang zahir maupun yang batin. Jadi yang namanya ibadah itu tidak hanya yang kita lihat seperti sholat, zakat, puasa, haji,
tetapi termasuk juga ibadah-ibadah yang tidak tampak, seperti mahabbatullah, cinta kepada Allah, kemudian berharap kepada Allah, takut kepada Allah, tawakal kepada Allah, bertaubat kepada Allah. Maka itu semua adalah ibadah-ibadah di dalam hati, yang itu adalah ibadah, ya. Amalan-amalan dalam hati yang itu juga termasuk dinamakan apa? Ibadah. Seperti di sini kita sebutkan mencintai Allah dan Rasul-Nya. Mencintai Allah adalah ibadah. Cinta kepada Rasulullah SAW juga ibadah. Sebagaimana kata Rasulullah SAW, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna keimanan seorang dari kalian hatta akuna, sampai aku menjadi ahabba ilaihi, orang yang paling dia cintai, min walidihi, daripada bapak, wa waladihi, anak, dan seluruh manusia, wan nasi ajma'in, dan seluruh manusia. Berarti apa? Kita harus mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melebihi diri kita sendiri, bahkan melebihi diri kita sendiri, melebihi kecintaan kita kepada kedua orang tua kita, kepada istri kita, kepada anak kita. Umar bin Al-Khattab pernah mengatakan, ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai' illa min nafsi. Ya Rasulullah, engkau adalah orang yang paling aku cintai dari segala sesuatu kecuali diriku. La ya Umar, tidak ya Umar, bahkan terhadap dirimu sendiri. Maka berfikirlah Umar, kemudian meralat perkataannya. Beliau mengatakan, la anta ahabu ilayya hatta min nafsi. Ya, engkau adalah orang yang paling aku cintai dari segala sesuatu, bahkan dari diriku sendiri. Coba, bahkan dari diriku sendiri. Maka kita bisa memahami, ya ikhwan, bagaimana kecintaan kita kepada Rasulullah SAW harus lebih besar. Ya. Kemudian khauf atau rasa takut. Rasa takut itu juga bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal, apa tawakul? Sebenarnya tawakul, ya. Apa tawakul itu? Tawakal bahasa Indonesia bersandar atau bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu juga termasuk ibadah. Jadi seorang menggantungkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala setelah mengerjakan sebab. Setelah mengerjakan sebab, dia serahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah namanya tawakal. Jadi bukan tawakal ala sufi. Tawakal ala sufi bagaimana? Mereka bergantung kepada Allah, pasti ada aja rezeki, pasti ada begini. Akhirnya apa? Istrinya ditinggal 4 bulan tanpa diberi nafkah, ya, padahal hukum nafkah adalah wajib. Sedangkan keluar berdakwah ke negeri lain
itu hukumnya apa? Sunnah. Melalaikan kewajiban untuk mengerjakan yang sunnah, hukumnya adalah haram. Hukumnya adalah apa? Haram. Tidak boleh. Itu tawakal ala sufi. Tidak boleh. Yang namanya tawakal yang benar, cari sebab. Meskipun sebab tersebut yasir, mudah. Contohnya orang tidak bisa bekerja, dia hanya bisa menjual kerupuk. Ya sudah, jual saja kerupuk. Dia tidak bisa bekerja kecuali hanya jualan daun pisang. Ya sudah, jual aja daun pisang. Ini sebab apa bukan? Sebab. Meskipun sesuatu yang yasir, dia kerjakan sebabnya. Ya. Kemudian yang kedua, dia tidak tergantung pada sebab tersebut. Kalau saya sudah melakukan ini pasti begini. Kalau saya melakukan ini pasti hasilnya begitu. Tidak boleh tergantung dengan sebab. Kemudian yang ketiga adalah menyerahkan hasilnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, biarkan Allah yang menentukan hasilnya. Terkadang kita lihat ayyuhal ikhwan, saya pernah makan mie ayam ya di pasar, salah satu pasar di satu kota. Jadi beliau bilang, gimana Pak jualannya dan sebagainya. Kalau kurang-kurangnya bagaimana? Nah paling apesnya, dia bilang paling apesnya itu kalau hujan lebat katanya Pak. Paling apesnya itu kalau hujan lebat. Jadi kalau sudah hujan lebat itu sudah nggak ada yang beli katanya. Ya saya mengkritik dalam hati saya mengkritik beliau dalam hal apa? Dia menyalahkan hujan. Dia menyalahkan apa? Menyalahkan hujan. Kemudian merasa apes, merasa sial, ya kan? Merasa sial dengan adanya hujan. Yang seperti itu tidak dilakukan oleh seorang mukmin. Dia harus bergantung, dia berusaha. Ya sudah, kalau tidak, berarti apa? Tidak ada rezekinya hari itu, ya kan? Dan kalaupun misalkan banyak sisa dari mie ayam tidak bisa dikulkaskan misalkan, kan dia bisa berbagi, ya kan? Dia bisa berbagi kepada orang-orang, daripada dia buang, daripada busuk, dia bagikan kepada orang-orang dan itu mendapatkan pahala. Dan Allah pasti menggantikan apa yang dia berikan kepada orang lain. Seorang muslim berpikir, ya, tidak ada kesialan gara-gara hujan. Tidak boleh menisbatkan kesialan pada hujan. Apalagi menghina takdir. Kemudian yang selanjutnya adalah memohon kepadanya. Ini termasuk berdoa, memohon kepada Allah, itu termasuk ibadah. Begitu pula salat, zakat, berbakti kepada orang tua, itu termasuk ibadah. Saya berapa pekan lalu menghadiri majelis seorang syekh. Pembahasan beliau ketika itu tentang berbakti kepada orang tua. Jadi ada 3 poin yang Masya Allah, nasihat yang luar biasa ya dari beliau yang saya dapatkan. Seingatnya saja ya. Coba yang pertama kata beliau, kalau engkau merasa telah berbakti kepada orang tua, maka sebenarnya engkau belum berbakti kepadanya. Baik, Masya Allah, ini perkataan yang luar biasa. Kenapa? Karena anak itu tidak akan bisa membalas kebaikan kedua orang tuanya, kan gitu ya. La yajzi waladun walidan illa an yajidahu mamlukan fayastariyahu fayutiqah. Ada hadisnya memang.
Seorang anak tidak bisa membalas kebaikan kedua orang tuanya kecuali dia mendapatkan bapaknya sebagai budak, kemudian dia beli dan dia merdekakan. Itu baru terbalas. Tidak ada di antara kita orang tuanya menjadi budak, ya kan? Yang pertama, kalau seorang merasa sudah berbakti kepada orang tuanya, ketahuilah dia belum berbakti kepada orang tuanya. Subhanallah. Yang kedua, beliau mengatakan, kalau seandainya orang tua kita tidak pernah memanggil kita untuk kebutuhannya, tidak meminta kita untuk melakukan apa yang beliau butuhkan, khawatirlah kepada diri kita. Jangan sampai itu adalah pertanda bahwasanya orang tua kita itu sudah tidak berharap, tidak merasa butuh dengan kita. Dan ini adalah bentuk apa? Kedurhakaan. Ya, ini anak ini nggak mau disuruh, udah saya pakai yang lain saja. Hati-hati. Kalau orang tua kita tidak meminta bantuan kepada kita, itu harus kita cek. Jangan-jangan orang tua itu jengkel kepada kita. Orang tua kita jengkel sehingga tidak mau lagi meminta bantuan kepada kita. Maka di sini beliau menekankan kata-kata itu yang subhanallah, itu menjadi pelajaran yang luar biasa untuk kita semua. Tapi memang ada orang tua itu yang tidak enakan kepada anaknya karena biasa hidup mandiri gitu ya. Karena biasa membantu melayani anaknya gitu. Ada memang ya, bahkan seperti Syekh bin Bas pernah ditanya ya Syekh, ya oleh seorang Syekh juga. Saya ketika ke rumah, ibu saya itu kok melayani saya Syekh. Saya dibikinkan minuman, dibikinkan teh, saya nggak enakan, saya sudah minta nggak usah, biar saya sendiri. Tapi ibu saya masih tetap, ini bagaimana sikap saya Syekh? Apakah ini adalah bentuk kedurhakaan saya atau apa gitu? Kenapa kok orang tua sendiri yang bikinkan makanan, minuman gitu kan? Jawabannya tidak ya akhi. Ya. Karena orang tua ada juga yang senang melakukan hal tersebut. Jadi kita harus pandai-pandai melihat situasi. Apakah orang tua itu senang gitu atau malah dia terpaksa gitu ya. Maka setiap kondisi ada sikap yang harus kita ambil masing-masing. Tapi sebagai pelajaran, kalau seandainya orang tua kita tidak pernah meminta bantuan kepada kita, hati-hati. Jangan-jangan orang tua itu jengkel kepada kita. Ya. Subhanallah. Baik, yang ketiga saya lupa. Kemudian ayolah ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Jadi berbakti kepada orang tua termasuk ibadah. Kenapa? Karena dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Berzikir kepada Allah, jihad melawan orang-orang kafir, itu termasuk apa? Jihad melawan orang-orang kafir itu termasuk bagian dari ibadah. Melawan orang-orang munafik, maka itu adalah bagian dari ibadah. Jika kita ya ikhwan tidak berkesempatan untuk jihad fisik, tidak berkesempatan untuk apa? Berjihad fisik, maka kita berjihad dengan keilmuan, melawan dan membantah orang-orang munafik dan orang-orang sesat. Karena banyak sekali orang-orang di dalam Islam ini mengatakan kami Islam, tapi ternyata mencari keuntungan duniawi. Contohnya tadi bikin kuburan palsu,
Tujuannya apa? Duniawi. Sampai ada, dulu saya kaget ada pertanyaan dari seorang yang terindikasi Syiah di Masjid Nabawi waktu saya mahasiswa dulu. Ya Syekh, bagaimana pendapat antum dengan orang yang mengatakan bahwa malam pertama istri itu ya kalau mau mendapatkan keberkahan sepanjang hidup diserahkan kepada syekh. Jadi malam pertama istri bukan untuk suaminya, tetapi untuk syekhnya. Kalau mau mendapat keberkahan ya hidup sepanjang hidup. Akhirnya ditanyakan, saya dulu tidak ngeh, tidak paham ya kalau kenapa kok Kak Syekh ini menyinggung masalah Syiah. Oh ternyata setelah belajar memang ada yang seperti itu. Subhanallah. Bayangkan ya, istri baru nikah, baru akad, malam pertamanya untuk siapa? Untuk Syekh. Itu sebenarnya apa? Yang enak siapa? Iya, yang syekhnya. Yang sengsara Allah musta'an. Kedua pasangan tersebut, tapi karena dibalut dengan pahala yang besar, akhirnya ridho untuk mendapatkan pahala yang besar. Jangankan itu, di Syiah, barang siapa yang bermut'ah, wanita yang bermut'ah satu kali, pahalanya sama dengan pahala Husain. Yang kedua kali sama dengan Hasan. Yang ketiga kali pahalanya sama dengan Ali bin Abi Thalib. Subhanallah, stop, sampai disitu disebutkan stop. Jangan-jangan kalau yang keempat pahalanya sama seperti siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba lihat, mut'ah itu apa? Seperti kawin kontrak, tidak perlu wali. Mut'ah itu ya, mut'ah ala Syiah itu tidak perlu wali. Jadi misalkan bicara kepada seorang perempuan, mau nggak kamu saya nikahi satu malam? Kata perempuan, berapa maharnya? 500.000, mau nggak? Ya, saya nikahkan diriku kepadamu dengan mahar 500.000. Sudah. Jadi satu malam itu dia jadi istrinya, dibayar 500.000. Apa bedanya dengan perzinaan, pelacuran? Tidak ada bedanya. Dulu saya kira yang namanya mut'ah itu butuh wali sah, wali menikahkan gitu ya secara mut'ah. Tapi ternyata dalam prakteknya tidak ada seperti itu. Bahkan dulu pernah ada seorang pengabdian dari salah satu pondok pesantren sunnah. Jadi beliau menceritakan, saya dulu ngisi kajian di Makassar katanya. Di Makassar saya ngisi kajian. Setelah ngisi kajian ada seorang perempuan masih muda gitu ya, Pak Ustadz, mau tidak mut'ah dengan saya? Oh langsung saya gemeter gitu ya. Ya gimana diajak mut'ah? Menurut dia itu ibadah. Yang perempuan tadi itu menurutnya apa? Itu adalah ibadah. Sementara untuk kita ketika digitukan, ditawari yang berjilbab pula, jilbabnya gede gitu ya, menawari di mut'ah, gimana nggak gemeter? Astagfirullah, ini ada-ada aja nih. Subhanallah. Ya aliran sesat Syiah. Dia merasa beribadah, yang ustadznya gemeteran. Iya kan? Allahumma musta'an. Nah ini harus kita bantah. Kita harus bantah dan harus kita dukung. Kalau kita tidak bisa membantah, biarkan para ustadz kita fasilitasi. Kita fasilitasi para ustadz untuk berdakwah. Ya, untuk berdakwah. Kalau dulu berdakwahnya banyak kepada media tulis, media cetak,
majalah kayak atau selebaran dan sebagainya. Kalau sekarang menggunakan internet, ya, bikin media dakwah, bantu kita turut andil menyokong dakwahnya para ustadz kita. Kemudian selanjutnya ya ikhwan, ibadah itu banyak macamnya. Ia mencakup semua bentuk ketaatan seperti membaca Al-Quran, berbuat baik kepada orang-orang fakir dan yang membutuhkan, jujur, amanah, ya, dapat dipercaya, serta kata-kata yang baik. Itu termasuk ibadah. Kata Rasulullah SAW, tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Tersenyummu kepada di hadapan saudaramu, di wajah saudaramu, itu adalah sedekah. Kita tersenyum saja, berarti apa? Disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti tersenyum adalah bagian dari ibadah. Taib. Ibadah mencakup seluruh tingkah laku seorang mukmin. Jika diniatkan qurbah atau mendekatkan diri kepada Allah. Bahkan jika salah seorang di antara kita makan, minum atau tidur dengan niat agar lebih kuat dalam ketaatan kepada Allah, niscaya hal tersebut akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu fungsi niat adalah mengubah yang tadinya adat atau hal yang mubah menjadi berpahala. Menjadi apa? Berpahala. Contohnya makan. Kalau kita makan, kita niatkan makan hari ini, ya saya mau makan sayur atau saya mau makan ini, niatkan mudah-mudahan ini bisa menegakkan tulang punggung saya sehingga saya tidak lemah. Ketika di waktu sore atau malam saya makan, mudah-mudahan nanti malam saya kuat untuk sholat malam. Ya. Kemudian saya minum agar saya kuat bisa beribadah untuk sholat berjamaah, maka akan menjadi pahala. Wal mu'minu yu'jaru fi kulli syai' hatta luqmati yarfa'uha ila fihi. Seorang mukmin itu akan diberi pahala pada segala sesuatu perbuatannya sampai satu suapan yang dia masukkan ke dalam mulutnya. Ke dalam mulutnya. Berarti apa? Suapan itu bisa bernilai pahala. Terkadang kita mendapatkan sebagian ahli ibadah, al-abid, az-zahid, dia sudah tidak mementingkan dirinya lagi. Tidak mementingkan apa? Dirinya sendiri. Ya, tidak perhatian dengan penampilan, tidak perhatian dengan makan, minum. Dan bahkan saya pernah memiliki tetangga mahasiswa juga. Waktu itu beliau baru saja membeli buku Fadlul Jur, keutamaan lapar. Jadi subhanallah, selama 2 bulan ya beliau itu enggak makan kecuali sangat sedikit sekali. Akhirnya kurus, ceking. Akhirnya ketika sudah 2 bulan saya nggak tahan lagi. Saya tegur dia, "Akhi, ini kenapa kamu kok kurus banget sekarang?" Ya, ceking sampai ya tidak ada ototnya, tidak ada, ceking sampai bentuknya apa, terlalu kurus lah ya. Pas saya lihat di bukunya ada Fadlul Ju'. Ternyata ada buku, beliau habis baca keutamaan lapar. Ya, kita tegur. Tidak seperti itu juga.
Kalau sampai Rasulullah SAW tidak sampai kurus ceking seperti itu, tidak. Tapi beliau makan, beliau juga makan. Memang kalau makan terlalu banyak kekenyangan itu tidak baik. Sebagaimana kata Nabi SAW, "Mamala'a ibnu Adam wi'aan syarran min batnihi." Tidak ada suatu tempat yang diisi paling buruknya ya oleh ibnu Adam lebih buruk daripada mengisi perutnya. Hanya saja kita perlu paham, ya, bukan berarti sampai kita ceking, sampai tidak bagus dipandang, sampai kempot bahasa kita ya, sampai kempot, akhirnya lemah, mau ngapa-ngapain lemah. Tidak boleh. Seorang mukmin tidak seperti itu. Seorang mukmin itu harus tampak kuat dan tidak bergantung pada orang lain. Taib. Jadi makan pun bisa bernilai ibadah jika kita niatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau minum kopi bisa nggak? Ya kan? Minum kopi di sore hari atau di malam hari, buat membahagiakan, buat cerita-cerita dengan istri gitu. Boleh. Daripada dia langsung ngantuk, istrinya kecewa. Kenapa ya ikhwan? Hal yang sulit ditahan oleh ibu-ibu itu adalah menceritakan apa yang dia rasakan. Ya kan? Maka suami yang baik itu yang mendengarkan apa? Istrinya cerita. Bahkan Nabi SAW yasmur qabla an yanam. Beliau itu berbicara di waktu malam bersama istri beliau sebelum tidur, bercerita, dengarkan. Walaupun bapak-bapak sekalian, oh gitu ya, oh iya, oh gitu ya, masa? Iya benar, padahal masuk di telinga kanan, keluar di telinga kiri, nggak disimak padahal gitu ya. Ya cuma untuk membahagiakan, lakukan. Itu juga bagian dari apa? Ibadah, ya. Bahkan bercanda dengan istri termasuk ibadah kalau kita niatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Kalau bercanda dengan istri halal, bercanda dengan istri orang haram, tidak boleh. Astagfirullah. Ya tidak boleh. Maka bercanda dengan yang halal itu berpahala. Meskipun sudah berumur, ya jangan mentang-mentang sudah tua ya, atau nggak mau dibilang tua ya sudah beruban lah ya. Karena terkadang sudah berumur masih menganggap diri itu diri muda gitu kan, ya sudah beruban lah, sudah beruban gitu kan. Tetap harus menjaga hubungan yang baik dengan istri. Tapi jangan juga sampai mencium kaki istri, niatnya apa? Mendapatkan pahala seperti tadi katanya. Lanjut. Jadi kebiasaan-kebiasaan tersebut jika disertai dengan niat dan maksud yang baik, maka ia termasuk ibadah dan mendapatkan pahala. Karena itu ibadah tidaklah terbatas hanya pada syiar-syiar yang dikenal seperti sholat, puasa dan sebagainya. Sesungguhnya untuk ibadah inilah tujuan Allah dalam menciptakan makhluknya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Ayat berikutnya, "Ma uridu minhum mir rizqi wa ma uridu an yut'imun." Saya tidak menginginkan dari mereka bagian dari rezeki, dan saya juga tidak menginginkan mereka memberi makan aku. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya dialah Allah yang maha memberikan rezeki, dzul quwwah, yang maha memiliki kekuatan, al-matin, lagi sangat kokoh.
Taib. Allah Subhanahu wa taala memberitahukan bahwa hikmah penciptaan jin dan manusia adalah agar mereka melaksanakan ibadah kepadanya. Dan Allah Maha Kaya, tidak membutuhkan ibadah mereka, tetapi merekalah yang memerlukan untuk beribadah kepada Allah karena butuhnya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita tidak beribadah, Allah tidak butuh. Allah tidak butuh dengan ibadah kita. Ya, Allah tidak butuh dengan ibadah kita, tetapi kitalah yang butuh untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kebutuhan hamba kepada Allah untuk beribadah kepadanya tanpa menyekutukannya dengan sesuatu apapun adalah lebih besar daripada kebutuhan dan keperluannya kepada air dan makanan, udara. Kita membutuhkan udara, air, makan, minum, ya. Tetapi kebutuhan kita kepada Allah itu adalah setiap saat. Kebutuhan kita kepada Allah setiap saat. Kemudian ayolah ikhwan, selanjutnya, sesungguhnya jika hati telah merasakan nikmatnya beribadah kepada Allah dan nikmatnya ikhlas kepadanya, sungguh ia akan mengetahui bahwa tidak ada suatu apapun yang lebih manis, lebih nikmat dan lebih baik daripada ibadah, dan tidak seorang pun yang bisa lolos dari penderitaan dan problematika dunia kecuali dengan merealisasikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya rukun-rukun ibadah. Rukun-rukun ibadah. Sesungguhnya ibadah yang diperintahkan oleh Allah tegak di atas dua rukun penting. Yang pertama, kesempurnaan adzul dan al-khauf. Dzul itu tunduk, al-khauf itu takut. Yang kedua, kesempurnaan al-hub atau cinta. Atau sekarang ayolah ikhwan, atau kita dapatkan para ulama menyebutkan rukun ibadah itu ada tiga. Rukun ibadah itu ada tiga. Yang pertama adalah al-mahabbah. Yang kedua adalah ar-raja. Dan yang ketiga adalah al-khauf. Kita bacakan dulu, di sini ada juga. Jadi ibadah yang diperintahkan terhadap hambanya mencakup ketundukan dan kepatuhan yang sempurna kepada Allah dan rasa takut kepadanya, di samping harus disertai dengan kesempurnaan cinta dan harapan atau roja kepadanya. Maka kecintaan saja yang tidak disertai dengan rasa takut dan kepatuhan, seperti cinta terhadap makanan dan harta, tidaklah termasuk ibadah. Demikian pula rasa takut saja tanpa disertai dengan cinta, seperti takut kepada binatang buas, maka itu juga tidak termasuk ibadah. Tetapi jika suatu perbuatan di dalamnya menyatu rasa takut, cinta, dan juga cinta, maka itu adalah ibadah. Dan tidaklah ibadah itu ditujukan kecuali kepada Allah semata. Taib. Jadi kita simpulkan ayo ikhwan, rukun ibadah itu ada tiga. Yang pertama adalah al-mahabbah. Yang pertama adalah apa? Al-mahabbah, yaitu rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah ar-raja, yaitu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah al-khauf, yaitu rasa takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita beribadah harus menghadirkan ketiga hal ini. Kenapa kita sholat? Kita sholat karena Allah memerintahkan kita.
dan menyebutkan banyak balasan atau pahala untuk orang yang sholat. Seperti misalkan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah seorang di antara kalian apabila di depan rumahnya ada sungai, dia mandi 5 kali sehari, apakah akan menyisakan kotoran? Maka jawaban para sahabat, tidak ya Rasulullah, pasti bersih ya kan. Begitu pula dengan sholat 5 waktu. Maka dia berharap kepada Allah, ada roja, ada berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan pahala. Begitu pula dia sholat karena cinta kepada Allah. Allah telah memberikan berbagai macam kenikmatan. Allah telah memberikan berbagai macam rahmat, kasih sayang kepadanya, bisa hidup, bisa sehat, bisa beraktivitas, bisa makan, bisa minum, bisa bernafas. Ini semua kenikmatan, ya. Dan Allah memberi kenikmatan-kenikmatan tersebut. Maka seorang yang diberikan kenikmatan akan semakin cinta kepada yang memberi kenikmatan, ya kan? Kemudian yang ketiga yaitu al-khauf, takut. Seorang dia tidak sholat, kalau tidak sholat, waduh nanti akan diazab. Allah akan memasukkan ke dalam neraka orang yang tidak sholat, diancam masuk ke dalam neraka. Masalakakum fi saqar, apa yang mengakibatkan kalian masuk ke dalam neraka saqar? Qalu lam nakum minal musallin, mereka berkata, kami dulu tidak termasuk orang yang mengerjakan sholat. Subhanallah, berarti masuk ke dalam neraka. Karena apa? Karena meninggalkan sholat. Takut dia masuk ke dalam neraka, maka dia sholat. Maka dalam ibadah sholat itu berkumpul 3 hal: kecintaan, ketakutan, dan pengharapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin tidak kita lakukan itu? Jawabannya sangat mungkin. Apa ada contohnya? Ada. Contohnya anak kecil kita. Ketika kecil, ya anak-anak usia TK atau masih bayi, dikit-dikit Abi jajan, ya kan? Minta uang Bi, minta uang Bi. Minta sesuatu. Kalau dia sudah gede, Bi, abang kan sudah begini Bi, abang sudah begini. Abi dulu pernah bilang begitu. Bisa nggak abang minta sekarang, gitu kan? Tetap minta. Berarti dia roja, ada pengharapan kepada bapaknya. Kemudian yang kedua, apakah seorang anak cinta kepada bapaknya? Jawabannya iya. Cinta kepada ibunya? Iya. Iya kan? Cinta kepada bapak, cinta kepada ibunya. Sayang dia kepada ibunya karena telah diasuh, dibesarkan sebagainya. Cinta. Satu sisi dia berharap mendapatkan sesuatu dari orang tuanya. Yang ketiga, dia juga takut kepada orang tuanya. Ayo kita main kubang. Oh jangan, kata umi aku nggak boleh main kubang, nanti umi aku marah, katanya kan. Nanti umi aku marah, katanya. Berarti dia takut dengan uminya. Berarti kan bisa bergabung pada diri seseorang 3 hal: cinta, berharap, dan takut. Ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Coba perhatikan dalam surat Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin, ya kan? Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Maliki yaumiddin, yang memiliki hari ad-din, pembalasan. Nah, di sini para ulama menyebutkan
Kata yang ayat yang pertama, alhamdulillahi rabbil alamin, di sana ada yang namanya al-mahabbah, rasa cinta. Loh kok bisa? Rasa cinta. Kenapa? Karena dia tahu Allah lah yang memberikan kenikmatan, makanya dia memuji. Semakin besar kenikmatan yang dia terima dari yang memberikan kenikmatan, maka pujiannya juga akan semakin besar. Ketika dia merasa kenikmatannya sangat besar, maka pujiannya juga akan semakin besar. Dan pujian itu didasari rasa apa? Cinta. Contoh gini. Ada orang yang memberikan kita hadiah. Kita lagi butuh motor. Misalkan saya pernah lihat ada guru ya. Guru motornya butut, rusak-rusak. Dia kesulitan untuk ngajar. Akhirnya ada bapak-bapak menghadiahi apa? Motor trail, karena lokasinya jauh dan becek-becek bertanah. Masya Allah. Kira-kira bagaimana perasaan bapak itu? Sangat senang, ya kan? Sangat senang. Kira-kira cinta tidak dengan yang memberikan? Sayang, akan semakin cinta, senang. Kalau sudah ada rasa senang, maka akan ada pujian. Masya Allah, bapak itu sudah berikan saya begini. Masya Allah, bapak itu begini-begini kan saya, ya kan? Itu alhamdulillahirabbil alamin. Alamatun alal mahabbah. Tanda dari kecintaan seorang hamba kepada Allah adalah memuji Allah. Berarti rukun pertama terpenuhi, yaitu mahabbah. Kemudian Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Berarti Allah memiliki rahmat, yaitu kasih sayang. Allah memiliki rahmat, yaitu kasih sayang yang diberikan kepada hambanya yang beriman. Dan ketika kita paham bahwa Allah memiliki kasih sayang, maka seorang hamba apa yang dia lakukan? Dia akan berharap akan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti masuk rukun yang kedua, yaitu apa? Roja. Ya, masuk rukun yang kedua, yaitu ar-roja, berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, Maliki Yaumiddin, yang memiliki hari pembalasan. Kalau tahu bahwa Allah memiliki hari pembalasan, berarti apa? Dia tidak akan berani untuk melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Takut dibalas oleh Allah di hari kiamat. Di hari kiamat. Contohnya sekarang musim mangga. Musim mangga. Kadang ada yang punya mangga gitu kan, ngambil bibitnya dari Jawa gitu ya. Pas sudah mau panen, rencana diambil kalau sudah kuning, matang. Belum kuning, baru mau kuning, sudah hilang. Astagfirullah. Siapalah yang mengambil mangga ini? Sudah ditunggu-tunggu berbulan-bulan, bahkan setahun sekali ya kalau mangga kan. Sudah ditunggu selama 1 tahun. Diharapkan matang di pohon, ternyata dicuri orang. Coba lihat. Kalau orang takut kepada Allah, dia tidak akan mengambil sesuatu yang bukan haknya. Tidak akan dia ngambil sesuatu yang bukan haknya. Dalilnya apa? Maliki Yaumiddin, yang maha memiliki hari pembalasan. Taib. Jadi di sini Maliki Yaumiddin ada rukun yang ketiga, yaitu apa? Al-khauf, yaitu rasa
takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu kita ingatkan ayolah ikhwan, ada aliran-aliran sesat yang menyimpang di dalam ketiga rukun ini. Yang pertama, aliran yang lebih mengutamakan al-mahabbah atau rasa cinta. Jadi dia beribadah kepada Allah hanya didasarkan rasa cinta. Dia tidak mau beribadah karena takut, apalagi karena ingin minta balasan kepada Allah, tapi dibangun hanya karena cinta. Bahkan sampai ada yang sempat viral ya, ada orang Indonesia mengatakan, tidak, kami ini Islam ini tidak mengharapkan masuk surga. Allahumma musta'an. Ini aliran-aliran sufi, tarekat mereka mengajarkan agar kita itu beribadah karena cinta saja, bukan karena mengharap ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal banyak ayat, banyak hadis menyebutkan apa? Keutamaan. Bahkan Nabi sendiri mengharapkan keutamaan, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fas'alullaha li al-wasilah. Mintakanlah kepada Allah untukku al-wasilah, satu tempat yang namanya wasilah. Dia adalah satu tempat yang hanya diperuntukkan untuk satu hambanya yang soleh, yaitu untuk Nabi SAW. Makanya dalam doa setelah adzan kita diajarkan, ya, Allahumma rabba hadhihi da'wati tamma wa salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Berikanlah kepada Muhammad, yaitu Nabi Muhammad SAW, al-wasilah, yaitu kedudukan yang paling tinggi di surga, tempat di surga yang hanya untuk satu orang, wal fadilah, dan juga keutamaan. Coba, Nabi sendiri menyuruh kita fas'alullaha li al-wasilah, mintalah kalian kepada Allah untukku al-wasilah. Coba, Nabi saja meminta. Ya, Allah juga menyuruh kita untuk meminta. Allah menyuruh kita untuk meminta. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila ada yang bertanya tentangku, maka jawablah, sungguhnya aku qarib, dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Saya akan menjawab doanya orang yang berdoa kepadaku. Falyastajibu li, maka mintalah untuk dikabulkan kepadaku. Wal yu'minu bi, dan berimanlah kepadaku. Ya. Cobalah alam yang sudah agar mereka mendapatkan bimbingan. Allah sendiri yang menyuruh kita untuk berdoa, berharap. Tapi mereka hanya mengatakan ibadah kita itu harus hanya dasar cinta. Dulu subhanallah saya termasuk yang pengagum, ya, aliran-aliran sufi, sampai saya mengenal manhaj salaf, ya. Jadi kalau dulu saya itu kalau ibadah ikut Muhammadiyah, kalau hati, ya, ikut tasawuf, kalau akhlak, ya, ikuti hadis-hadis gitu kan. Jadi itu pegangan saya. Sampai saya mendapatkan salah satu buku bimbingan tentang tarekat. Kita itu kalau mau sampai kepada Allah, katanya, jangan berdoa meminta kepada Allah, katanya.
Dari situ saya dalam kebimbangan, kok gitu ya? Kita dilarang berdoa, kalau mau sampai kepada Allah jangan berdoa gini. Terus saya ada keraguan-raguan di sana. Kok nggak bisa berdoa? Padahal di buku-buku hadis, di buku-buku petunjuk sholat, ya kan, fikih sunnah misalkan ya, itu ada bimbingan sholat, di sana ada berdoa. Ini kok dilarang berdoa? Sampai akhirnya Allah menunjukkan kepada manhaj salaf, ya. Dan alhamdulillah bifadlillahi ta'ala kita tinggalkan yang begitu-begituan. Dan ternyata setelah belajar firqah baru tahu, oh ternyata mereka beribadahnya hanya dilandaskan rasa apa? Rasa mahabbah, hanya rasa cinta. Subhanallah. Salah apa salah? Salah. Katakan salah jika itu salah. Wa khairul hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau mendapatkan orang seperti itu, tanya aja, itu ada enggak diajarkan, diberi petunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kalau dia jawab ada, mana dalil? Ya, kalau dia jawab tidak ada. Nah, kalau dia jawab tidak ada, mana yang lebih utama, petunjuk tarekat atau petunjuknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Kalau dia jawab petunjuk tarekat lebih utama, maka dia kafir. Ya, kalau dia mengatakan petunjuknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih utama, maka apa? Kita katakan apa? Lah, kenapa kamu tidak mengikuti petunjuknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Kan selesai. Oh iya ya, gitu kan. Nanti akan jawab apa? Oh iya ya. Kalau dia jawab petunjuk tarekatnya lebih utama, maka dia, kita katakan berarti Syekh kamu lebih utama daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini perkataan yang bahaya, ya kan? Ya, maka ayo ikhwan rahimani wa rahimakumullah, ajak terus untuk berbicara dan mengutamakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai dulu saya tuh dulu bertetangga dengan suatu perkampungan ya, yang itu alirannya tarekat. Mereka cuma sholat Jumat, ya, sebagai ya Islam ya sholat Jumat gitu kan. Tapi yang lain tidak ada penyaranan, guru-guru ngaji tidak menyarankan mereka untuk sholat 5 waktu. Ajib. Ya, sudah sampai hakikat semua, tarekat, hakikat, marifat. Sudah sampai marifat. Allah musta'an. Adapun kita dibilang syariat. Ya. Kemudian yang kedua, orang yang lebih mengutamakan roja. Orang yang lebih mengutamakan roja itu adalah kaum Murji'ah. Kaum apa? Murji'ah. Mereka itu adalah orang-orang yang tidak memasukkan amalan dalam keimanan. Mereka adalah orang yang mengatakan iman itu cukup tasdiq, membenarkan saja itu cukup, dan tidak memasukkan amalan ke dalam keimanan. Ini kaum apa tadi? Murji'ah. Kaum Murji'ah. Sampai mereka itu berharapnya sangat tinggi kepada Allah. Nggak apa-apa, yang penting kita beriman. Ya, nggak apa-apa kita kayak gini, nggak apa-apa, nggak usah terlalu digenjot beribadahnya. Nanti begini, kan Allah kan maha menerima amalan, maha mengampuni dosa. Rojanya terlalu tinggi sehingga khaufnya dikalahkan. Sampai pernah ada istri mengeluh. Bukan mengeluh ya, menceritakan. Tadi saya beli sayur kak, katanya. Ada ibu-ibu bilang, kita itu orang Islam, pagi buat dosa, siang buat dosa, sore buat dosa, katanya. Nanti sholat maghrib
bersih lagi. Pagi buat dosa, siang buat dosa, sore buat dosa, nanti sholat maghrib bersih lagi. Ini orang-orang yang tipe-tipe murji'ah. Pertama, siapa yang jamin amalannya diterima, ya kan? Yang kedua, siapa yang jamin Allah mengampuni dosanya? Tidak tahu. Kita itu harus seimbang. Kita terus mengerjakan amalan soleh, kita berharap Allah menerima amalan kita. Satu sisi kita khawatir kalau Allah tidak menerima amalan kita. Harus dalam kondisi seperti itu. Inilah kaum murji'ah. Bahkan di antara mereka, ya, yang paling parahnya seperti Syekh Siti Jenar, apa? Tidak berpengaruh terhadap keimanan. Mau ngapain tidak mengapa. Itu semua adalah perbuatannya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi merampok, berzina, minum khamr enggak apa-apa ini. Intinya adalah Allah, katanya. Astagfirullah. Yang penting tahu Allah itu ada. Kita bersatu dengan Allah. Jadi ini semua adalah Allah, katanya. Allah musta'an. Ya kalau gitu buat apa diutus Nabi Muhammad SAW? Buat apa diutus nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW? Buat apa diturunkan Al-Quran? Dan juga diajarkan as-sunnah kepada Nabi SAW? Ya, maka ini tentu bertentangan dengan syariat yang mulia. Kemudian yang ketiga, aliran yang lebih mengutamakan apa? Ini kalau misalkan kita juga katanya bermanhaj salaf tapi beramal murji'ah. Hati-hati juga. Salat qobliyah ba'diyah males. Bersedekah males. Salat malam males. Nyumbang males. Hadir kajian males. Nah, ini hati-hati nih. Jangan-jangan terjangkit murji'ah yang lebih besar apa? Rojaknya daripada ketiganya, daripada yang lain. Subhanallah. Jangan mengatakan bermanhaj salaf tapi amalannya murji'ah. Melakukan dosa, nggak apa-apa, dosa ini kok kecil juga. Terus diulangi, ya kan? Terus diulangi. Baik. Yang ketiga yaitu al-khauf, takut. Siapa aliran yang mengedepankan al-khauf? Aliran apa namanya? Khawarij. Aliran Khawarij itu ya ikhwan, dikit-dikit takut. Seolah-olah Allah tidak memiliki sifat pemaaf. Makanya mereka saking getolnya beribadah sampai mereka itu mengatakan orang yang melakukan dosa besar hukumnya apa? Kafir, ya, mengkafirkan pelaku dosa besar seperti pembunuh kafir, pezina kafir, yang minum minuman keras kafir. Padahal menurut Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah dosa-dosa besar yang tidak mengeluarkan dari agama Islam. Itu kenapa? Karena mereka lebih mengedepankan takut Allah nanti gini, takut nanti Allah begitu. Tidak berimbang dengan rojaknya. Ya, tidak berimbang dengan roja atau berharapnya. Oleh karena itu ya ikhwan, Ahlussunnah wal Jamaah adalah orang yang paling pertengahan dari seluruh aliran-aliran sesat. Ya, bagaimana dia sangat cinta kepada Allah, mengharapkan pertemuan kepada Allah, dia mengharapkan surga Allah, takut kepada neraka Allah dan murka Allah Subhanahu wa taala, diharapkan kecintaan Allah, maka dia beramal. Contohnya wala yazalu ar-rajulu wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbah. Senantiasa hambaku itu mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan tambahan sampai aku mencintainya. Coba kita lihat, kalau kita mendengarkan hadis qudsi ini, apa yang kita lakukan? Allah itu mencintai orang-orang yang suka mengerjakan amalan-amalan
sunnah. Jadi kita kerjakan amalan-amalan sunnah. Subhanallah. Ini ya ikhwan yang bisa kita sampaikan. Silakan, masih ada waktu 5 menit untuk pertanyaan. Barakallahu fikum jami'an. Silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Melakukan dosa yang Oh, yang berulang-ulang. Terus? Dan kita tidak bisa meninggalkan. Sudah berusaha meninggalkan, ya. Itu bagaimana gitu ya? Jaid. Ayyul ikhwan, bagaimana seorang yang dia itu melakukan dosa dan itu berulang-ulang dia kerjakan, maka disebutkan oleh para ulama, ya, la saghaira ma'al israr walal kabirata ma'al istighfar. Tidak ada disebut dosa kecil kalau dilakukan terus menerus. Maka dia seperti apa? Gunung. Gunung itu adalah kumpulan dari bebatuan, maka akan menjadi besar. Begitu pula sebagaimana dosa besar, kalau kita beristighfar, bertobat dengan taubat nasuh, taubatan nasuha, maka itu juga menggugurkan dosa. Maka kita katakan ayo ikhwan, apabila ya seorang melakukan dosa dan itu terus dia lakukan berulang kali, maka dilihat apabila dia berniat masih ingin mengulanginya, maka taubatnya itu adalah taubat yang palsu. Tetapi kalau seandainya seorang sudah bertekad untuk meninggalkan dosa-dosa, dia sudah bertekad dengan hatinya meninggalkan berbagai macam dosa, tapi ternyata ada suatu hal dia terjatuh lagi ke dalam dosa, maka kemudian dia ingat kepada Allah dan dia segera bertaubat kepadanya, maka itulah sifat dari orang yang bertakwa. Karena seorang yang bertakwa itu bukan orang yang tidak pernah melakukan dosa, tetapi yang ketika dia melakukan dosa, dia segera ingat kepada Allah dan langsung minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi seperti itu. Tapi kalau misalkan dia masih meniatkan dia berdosa, tobat, nanti saya ngulangi lagi, maka yang seperti itu tidak dikatakan bertaubat. Dia harus berazam, bertekad untuk meninggalkan dosa tersebut agar Allah Subhanahu wa taala menggugurkan dosa-dosanya. Allahu a'lam bishawab. Ada lagi satu? Silakan. Hadis al-mu'minu yu'jaru fi kulli syai' hatta luqmati yarfa'uha ila fihi. Itu hadis, ya. Jadi ketika pembahasan tentang sabar, maka membahas masalah itu. Allah alam bisawab. Barakallahu fikum jami'an. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ya ikhwan, ada hidangan yang disediakan. Panitia tadi minta waktu untuk beristirahat. Barakallahu fikum jami'an.